Student, let's start our lesson today. Kompetensi dasar, pengetahuan, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi, transaksional lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Keterampilan, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait sifat orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Penilaian dan KKM yang akan Ibu ambil ada 3 jenis: penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. KKM untuk mata pelajaran bahasa Inggris adalah 76. Well, student, let's open chapter 5 dengan judul It's a Beautiful Day. Apa itu beautiful? Ada yang tahu apa arti kata beautiful? Beautiful artinya bisa cantik, bisa indah, ya. Berarti hari yang indah. Di bawahnya tertulis ada tujuan pembelajaran. Ibu akan bacakan. Listen carefully. We will learn to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Kita akan mempelajari bagaimana menanyakan dan memberikan informasi yang terkait dengan sifat orang, binatang, benda, agar kita dapat mengidentify atau mengenali, criticize, mengkritik, atau juga memujinya. Anak-anakku sekalian, jika kalian lihat di halaman ini, ada beberapa siswa, yaitu tokoh-tokoh dalam buku. Ada Siti, ada Dayu, Lani, Edo, Udin, dan Beni. Ibu akan bacakan conversation-nya ya. Dengarkan baik-baik. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. Lalu Lani berkata, I do too. This is a wonderful park. Siti berkata, taman ini teduh dan bunga-bunganya berwarna-warni. Saya suka taman ini. Begitu pula dengan Lani. Dia bilang tamannya sangat indah. Lalu Edo bercakap-cakap dengan Dayu. Edo berkata, Look, there are butterflies. Lalu Dayu pun bilang, They're pretty. Ya, mereka sangat cantik. Lalu Udin sedang membaca. Dia pun berkata, I like studying here. The weather is nice. It's a beautiful park. Beni juga bilang, there are garbage cans too. We can keep this park clean. Itu ya. Jadi mereka menggambarkan bahwa tamannya ini indah karena ada apa tadi? Ada bunga-bunga berwarna-warni, tempatnya teduh ya, kemudian ada kupu-kupu, juga ada tempat sampah yang bisa menjaga agar tetap tamannya menjadi bersih. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan ada beberapa kata sifat yang kalian harus kuasai ya, atau kalian minimal dihafalkan. Di sini hanya ada beberapa contoh, nanti kalian bisa cari lagi lewat berbagai macam sumber, bisa dari kamus, bisa juga dari internet ya. Ibu akan sedikit bacakan. Di sini ada kata sifat untuk benda, things, ada tidy, shady, wonderful, dark, clean, colorful, large, wide, narrow, big, old, dan fast. Tidy artinya rapi, shady artinya teduh, wonderful artinya indah, dark gelap, clean bersih, colorful berwarna, large wide itu luas, big besar, old tua, fast cepat. Kalau Ibu kasih tanda silang berarti itu ada antonimnya atau opposite-nya. Contoh, tidy lawan katanya messy, berarti lawan katanya berantakan ya. Tidy rapi, messy berantakan.
Kita ke animal. Ada kata fierce, buas atau galak ya, friendly, bersahabat, playful, suka bermain, cute, imut, wild, buas, tame, jinak, adorable, sangat manis sekali, little, small, kecil, big, hug, enormous, besar, sharp, tajam. Kemudian kita ke kata sifat yang biasa digunakan untuk orang. Terbagi menjadi dua ya. Ada physical appearance atau kata sifat yang menyatakan ciri fisik, juga behavior, karakter, perilaku atau watak. Ada curly, straight, wave, dan long. Biasanya ini menggambarkan rambut ya. Ada keriting, lurus, bergelombang, dan panjang. Thin, kurus, fat, itu gemuk, slim, itu langsing, tall, tinggi, short, pendek. Medium height, sedang tingginya. Medium weight itu artinya berat badannya juga sedang. Slanted, biasanya mata ya, itu sipit. Round itu besar, round eyes berarti mata besar. Pointed, biasanya untuk hidung, mancung ya. Kemudian untuk kulit bisa kita gunakan warna white skin, light skin, atau light brown skin, black skin, dan sebagainya. Kemudian untuk wajah kita bisa gunakan round, bulat, atau oval. Kemudian ada young, muda, old, tua. Untuk kata sifat behavior, karakter, perilaku, atau watak, di sini ada kata helpful, artinya suka menolong ya. Kind, baik. Sad itu sedih. Upset juga sedih ya. Happy, senang. Disappointed itu kecewa. Polite itu dia sopan. Clever atau smart, pintar. Brave, berani. Wise, bijaksana ya. Next, linguistic elements. Nah, kita lihat unsur kebahasaan di sini yang terkait untuk memberikan informasi. Kita bisa gunakan to be. To be itu kata kerja bantu am, are, atau is. Contoh, I am good, saya baik. You are clever, kamu pintar. They are fat, mereka gemuk. Elephants, they are big, mereka besar. We are so happy, kita sangat senang. He is helpful and kind, atau Udin is helpful and kind. Udin suka menolong dan baik hati. Nia is a kind girl, Nia baik, gadis yang baik. She is also pretty, dia juga cantik. It itu digunakan untuk benda ya, seperti contohnya my phone is new, telepon saya baru. It is so light and thin, handphonenya sangat ringan dan tipis. Next, selain dengan to be, kita juga bisa membuat kalimat dengan pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun adalah kata ganti untuk mereka, kami, saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, dan dia untuk benda. Atau lebih mudahnya, they, we, I, you, he, she, it. They berubah menjadi their, we menjadi our, I menjadi my, you menjadi your, he menjadi his, she menjadi her, dan it menjadi its. Kalau dalam kalimat, contohnya, your house is far from your school. Rumahmu jauh dari sekolahmu. Kata far adalah kata sifat yang menyatakan jauh. My room is very comfortable. Ruanganku sangat nyaman. Kemudian selain dari pronoun, kita juga bisa menggunakan have dan has yang artinya mempunyai atau memiliki. Have dipergunakan untuk subjek they, we, I, you. Sedangkan kata has digunakan untuk subjek he, she, it. Kalau dalam contoh kalimatnya kita bisa lihat they have long necks. Mereka memiliki leher panjang. Biasanya binatang apa? Jerapah ya. Mrs. Tania has a beautiful daughter. Ibu Tania memiliki anak perempuan yang cantik. She has straight blonde hair. Dia memiliki rambut pirang yang lurus, pointed nose, hidung mancung, and round blue eyes, dan mata besar yang berwarna biru. Selain itu, ada konsep singular dan plural. Apa itu singular dan plural? Konsep tunggal dan jamak ya. Contoh, there is a round table. Ada sebuah meja bundar. Kalau jamaknya berarti there are 5 round tables. Kita hanya adding s, menambahkan s saja. Tapi ada juga yang harus menambahkan es, ies, dan vies jika
Jika bagaimana? Jika ketemu akhiran X, CH, SH, SS, atau O. Contohnya box menjadi boxes, brush menjadi brushes, potato jadi potatoes, match menjadi match. Kemudian butterfly menjadi butterflies, study menjadi studies. Jadi kalau akhiran Y itu bentuk jamaknya diganti huruf Y-nya menjadi IES. Sedangkan knives, pisau itu dari yang tadinya huruf F Fanta menjadi V Victor ya. Oke, next. Coba kalian cari find the adjective things ya. Kita cari kata sifat benda dari dialog ini. Nah, di sini ada Lani juga Dayu ya. Dayu main ke kelas Lani lalu berkata, "Wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy." Wow, kalau ruang kelasmu itu bersih dan rapi, tidak ada yang kotor dan berantakan. Lalu Lani berkata, "Thank you." Nah, berarti kita sudah dapat ya kata clean, tidy, dirty, dan messy. Kemudian di bawah ada Edo dan Benny. Benny berkata, "Our school yard is very large. We can play badminton and do many other activities here. Yes, it's big enough for the activities." Oke, kita lanjut. Nah, what do you say about this picture? Gambar apa ini? Gambar jaket ya. Nah, kata sifat apa nih yang cocok buat menggambarkan jaket ini? Misalkan kita lihat dari warnanya, atau kita lihat juga dari bentuknya ya. Misalnya dia berwarna biru, berarti the jacket is blue, bisa juga. Atau baru, the jacket is new ya. Atau bisa juga bilang I have a blue jacket, saya punya sebuah jaket biru. It is comfort misalnya, ini sangat nyaman. Atau it is misalnya mahal, expensive gitu ya. Ada gambar burung nih. Burung apa nih? What kind of bird it is? Is it? There are two birds, love birds ya. The birds are pretty, boleh, beautiful, boleh ya, amazing, boleh, awesome juga boleh. They have titik-titik beak. Nah, beak itu artinya paruh. Nah, berarti paruhnya tajam misalkan. Tajam bahasa Inggrisnya apa? Sharp. Jadi they have sharp beak ya. Kemudian bulu-bulunya, their feathers are warna-warni apa tadi? Colorful. Betul sekali. Nah, untuk tugas silahkan untuk pertemuan pertama kemarin kalian sudah mengerjakan ya yang tas 1. Sekarang kalian silakan buka web untuk lanjut ke tas 2. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung menghubungi Miss Dina lewat WA ya. Jadi kesimpulannya adalah dalam memberikan informasi terkait fungsi orang, benda, atau binatang, kalian bisa gunakan dengan langkah-langkah tadi ya, menggunakan be atau pronoun atau juga have dan has ya. Now we know how to describe things, place, animals, and people. Sekarang kita tahu ya bagaimana cara menjelaskan benda, tempat, binatang, juga orang. Contoh di sini ada my room is, kamu tinggal pilih kata sifat yang tepat. Misalkan my room is tidy, rapi. My cat is adorable ya, menggemaskan. My dog is apa contohnya? Friendly, wah, ramah ya. I have a round table ya, berarti round, bulat. I have a white rabbit. Tuh. The market is crowded misalnya, ramai. Udin is friendly. Udin sangat bersahabat atau Udin is helpful. Lisa looks, nah Lisa terlihat misalnya cantik, beautiful. Begitu ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup mudah bukan? Ibu rasa sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. I think it's enough. Don't forget to do your assignment. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Juga harus tetap semangat walaupun dalam masa pandemi, tetap jaga 3M.
gunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan dialiri air ya. Jadi dengan sabun dengan air yang mengalir. Insya Allah jika kita tetap terus berdoa, berpasrah diri kepada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan wabah segera diangkat dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, kembali ke sekolah. Baiklah, Miss akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.